sampai 1959. Masa demokrasi parlementer adalah masa ketika pemerintah menggunakan UUD 1950 atau biasa disebut Undang-Undang Dasar Sementara sebagai undang-undang negara dan sistem pemerintahan parlementer. Artinya, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen, DPR, bukan kepada presiden. Kabinet dipimpin oleh seorang perdana menteri. Sementara itu, presiden hanya berfungsi sebagai kepala negaranya saja. Masa demokrasi parlementer disebut pula masa demokrasi liberal karena sistem politik dan ekonomi berlaku menggunakan prinsip-prinsip liberal. Pada masa ini berlangsung mulai 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959. Pada zaman demokrasi liberal parlementer ini, kabinet yang mengelola pemerintahan sehari-hari tidak berumur panjang karena di tengah jalan dijatuhkan oleh mosi tidak percaya partai politik yang ada di parlemen DPR. Beberapa kabinet yang pernah memerintah dalam kurun waktu 1950 sampai 1959 adalah yang pertama ada kabinet Nasir, kemudian kabinet Sukiman, kemudian kabinet Wilopo, kemudian kabinet Ali Satromijoyo, kemudian kabinet Ali II, dan kabinet Juanda. Kabinet Nasir, kabinet ini mempunyai program utama mengembangkan Irian Barat dan perempuan ibu pertiwi, namun masih gagal. Oleh karena dianggap gagal, mosi tidak percaya diri parlemen hingga kabinet ini jatuh dan mengembalikan dapat kepada Presiden Soekarno. Kabinet Sukiman, setelah kabinet Nasir jatuh, Soekarno menunjuk Sukiman Yudhoyono untuk membentuk kabinet baru untuk kemudian kabinet ini sering disebut kabinet Sukiman. Kabinet ini juga dapat akhirnya jatuh karena kabinet ini dianggap menodai kebijakan politik luar negeri bebas aktif dari cara bantuan militer dan ekonomi dari Amerika Serikat untuk disebut FKS. Kecuali kabinet Wilopo April 1952 Juli 1953, Wilopo mendapatkan suara mayoritas dalam parlemen sehingga dipilih menjadi perdana menteri. Tugas pokok kabinet Wilopo adalah untuk menjalankan pemilu anggota parlemen dan konstitusi. Kabinet Wilopo tidak berlangsung lama karena adanya kasus peristiwa 17 Oktober 1992 dan peristiwa Tanjung Morawa, krisis ekonomi, defisit kas negara, konflik internal antara TNI dan parlemen serta gerakan separatisme memperkeruh keadaan di mana masa kabinet Wilopo. Pada 2 Juni 1992, kabinet Wilopo menyerahkan kembali mandatnya kepada presiden. Kabinet Ali Sastromijoyo I, Juli 1953, Juli 1955. Kabinet Ali Sastromijoyo I memiliki tugas yang sama dengan Kabinet Wilopo, yaitu melaksanakan pemilu pada tanggal 31 Mei 1954. Dibentuk Panitia Pemilihan Umum, Pusat, dan Daerah. Pemilihan direncanakan pada 29 September DPR dan 50 September Konstituante 1955. Pada masa Kabinet Ali Sastromijoyo I, keadaan ekonomi Indonesia sangat memburuk yang disertai korupsi Nahdlatul Ulama, kemudian menarik diri dari kabinet yang diikuti oleh partai lain. Pada akhirnya kabinet Ali Sastromijoyo I kewalahan dengan keadaan yang terjadi sehingga mengembalikan mandatnya kepada presiden pada 24 Juli 1955. 5. Kabinet Burhanuddin Harahap, Agustus 1955, Maret 1956. Kabinet Burhanuddin Harahap mampu melaksanakan pemilu 1955 tanpa mengubah waktu pelaksanaan. Kendati demikian, terdapat beberapa masalah di masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Penyelesaian Irian Barat yang berlarut-larut berakibat munculnya gelombang protes baik dari Soekarno maupun partai lain. Pada akhirnya, Kabinet Burhanuddin Harahap menyerahkan mandatnya pada 3 Maret 1956.
Yang keenam ada Kabinet Ali Sastro Amidjojo II Maret 1956 sampai Maret 1957. Kabinet Ali Sastro Amidjojo II mengalami masalah yang sama pada kabinet sebelumnya, seperti persoalan Irian Barat, otonomi daerah, keuangan negara, dan lain-lain. Berakhirnya masa Kabinet Ali Sastro Amidjojo II dikarenakan tidak selesainya permasalahan Irian Barat. Dan yang ketujuh ada Kabinet Juanda Maret 1957 sampai 1959. Kabinet Juanda memberikan 5 program kerja yakni pembentukan Dewan Normal. Di dalam Dekret 5 Juli 1959 berisi Dewan Konstituante dibubarkan dan kembalinya UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Hal ini sekaligus meninggalkan UUD 1950 yang sebelumnya berlaku. Selain itu dibentuk pula Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan Dewan Pertimbangan Agung sementara. Melalui Dekret 5 Juli 1959 secara resmi demokrasi liberal berakhir dan dilanjutkan demokrasi terpimpin. Akhir demokrasi liberal. Selama masa demokrasi liberal berlangsung, keadaan Indonesia cenderung tidak stabil sehingga berimbas pada segala aspek di Indonesia. Hal tersebut berimbas pada keputusan Presiden Soekarno untuk mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959.